Shalom, selamat malam. Saya Junedi B. Storus, mahasiswa semester 4 jurusan penyuluhan pertanian berkelanjutan Polbangtan Medan. Kali ini di sini saya akan mempresentasikan tentang pemupukan berimbang tanaman padi. Masalah yang saya hadapi di lapangan selama pendampingan yaitu petani belum mampu melakukan pemupukan berimbang sesuai anjuran pada tanaman padi sebanyak 100 orang. Karakteristik sasaran yang saya jumpai di lapangan yaitu pekerjaannya petani, umur 25-50 tahun, pendidikannya SD sampai SMA, jumlahnya 100 orang. Tahap adopsi yang saya gunakan yaitu sadar, minat, menilai, mencoba, dan menerapkan. Tujuan penyuluhan yang saya lakukan yaitu petani mampu melakukan pemupukan berimbang sesuai anjuran pada tanaman padi sebanyak 70 orang dari 100 orang. Target saya 70 orang harus memahami cara melakukan pemupukan berimbang dan paham akan pemupukan berimbang dari 100 orang tersebut. Pesan yaitu penyuluh berharap sesama petani dapat saling bekerja sama dalam pemecahan masalah dalam kegiatan budidaya dan agribisnis dan saling koordinasi dengan penyuluh agar mencapai solusi dan hasil yang baik. Di sini ditekankan kepada petani dan penyuluh agar sering meningkatkan komunikasi agar mencapai solusi dan hasil yang baik dan kerjasama yang baik antara petani dan penyuluh. Metode penyuluhan yang saya gunakan yaitu ceramah, diskusi, dan demonstrasi cara. Berikut bisa kita lihat di slide tentang LPM. Judulnya pemupukan berimbang pada tanaman padi. Tujuannya mengetahui cara pemupukan berimbang pada tanaman padi. Media yang saya gunakan benda sesungguhnya dan slide film. Metode yang saya gunakan yaitu ceramah, diskusi, dan demonstrasi cara. Untuk waktunya sendiri 35 menit. Alat dan bahannya ember, pupuk NPK, dan tanaman padi. Sasarannya petani padi. Berikut adalah uraian kegiatan dalam kegiatan penyuluhan ini. Bisa kita lihat di dalam slide ini ada pendahuluan, isi materi, penutup, dan juga tertera di sini kegiatan uraian kegiatannya. Ada salam buka, materi tujuan penyuluh, pembukaan atau cara melakukan pemupukan berimbang, ada kesimpulan, saran, dan penutup, dan di sini juga tertera waktu dan keterangannya. Berikut adalah sinopsis. Kita ketahui di sini pupuk merupakan salah satu faktor penting, sangat-sangat penting untuk produksi selain lahan, tenaga kerja, dan modal. Kita juga tahu pupuk itu harus dilakukan secara berimbang, atau bisa juga disebut dengan pemupukan berimbang, merupakan salah satu peranan penting dalam upaya meningkatkan hasil tanaman. Anjuran yang harus kita lakukan dalam pemupukan ini dibuat lebih rasional dan berimbang berdasarkan kemampuan tanah dalam menyediakan hara dan kebutuhan tanaman akan unsur hara, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan pupuk dan produksi tanpa merusak lingkungan akibat pemupukan yang berlebihan. Hara NPK merupakan hara esensial atau hara yang paling penting bagi tanaman dan sekaligus menjadi faktor pembatas bagi pertumbuhan tanaman. Pemupukan berimbang adalah penyediaan semua kebutuhan unsur hara atau zat hara yang cukup sehingga tanaman mencapai hasil dan kualitas yang tinggi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan petani dan juga menjaga lingkungan. Pemupukan berimbang juga tidak selamanya digunakan melalui pupuk kimia dan bisa kita gunakan juga dengan pupuk organik, dan sangat-sangat dianjurkan seharusnya kita menggunakan pupuk organik, tapi tidak untuk kemungkinan juga kita menggunakan pupuk anorganik. Pada pemupukan tanaman padi harus diberikan berimbang dikarenakan satu, untuk meningkatkan hasil dan kualitas beras. Tanaman padi memerlukan zat hara dalam jumlah yang banyak, di antaranya nitrogen, fosfor, kalsium, sulfur adalah sebagai unsur makro. Dan untuk unsur hara sekundernya yaitu kalsium, magnesium, seng, tembaga, dan besi. Yang kedua, agar pertumbuhan tanaman sehat
dengan produktivitas dan kualitas beras yang tinggi, maka zat hara tersebut harus tercukupi dan tersedia di dalam tanah untuk memenuhi kebutuhan tanaman padi dalam berproduksi. Oke, media yang saya gunakan di sini yaitu satu, benda sesungguhnya, yaitu saya gunakan pupuk NPK dan lahan padi percontohan. Yang kedua itu slide film, yaitu slide yang saya gunakan pada saat penyampaian materi. Kelebihan dan kekurangan media. Kelebihannya untuk media benda sesungguhnya ya bisa kita lihat, dirasakan dan dipraktikkan secara langsung. Slide film ya singkat, jelas, padat, dan dapat ditayangkan lebih lama agar menarik perhatian para petani untuk membuka persepsi petani juga. Kekurangannya menyita waktu yang lama dalam proses desain dan antarmuka yang baru dihadirkan tidak selalu intuitif. Ya, sekian presentasi saya yang saya jabarkan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf, dan apabila ada saran untuk perbaikan saya sangat-sangat berterima kasih demi kebaikan kita bersama. Sekian, terima kasih. Shalom.